Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mencoba untuk membelikan IC PWM yang ada di speaker aktif Polytron ini teman-teman. Dan ini saya belikan seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk tipenya di sini saya menggunakan OB2269CP. Nanti akan saya fotokan ya untuk komponennya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan coba ganti yang ini, yang di PCB-nya ini saya ganti dengan yang saya belikan ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti tegangan di driver di sini, tegangan di output power supply langsung keluar kurang lebih di 28 volt DC teman-teman. Nah, di sini sudah saya ganti teman-teman untuk IC PWM-nya. Jangan sampai kebalik teman-teman. Di sini ada tandanya. Untuk tandanya yaitu di sini teman-teman. Untuk di speaker aktif Polytron PAS 78, di sini untuk tanda pada IC PWM terletak di sini. Ya, jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Untuk satunya di sini. Oke, di sini saya akan cek tegangan di output power supply. Untuk sekringnya masih tetap dilepas teman-teman, jadi nggak pakai sekring. Untuk sekringnya kita seri pakai bohlam ukuran kurang lebih di 100 watt teman-teman. Oke, saya akan tes atau cek tegangan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi perbaikan speaker aktif Polytron PAS 78BU. Nah, tadi siang sudah saya ganti teman-teman untuk IC PWM-nya di sini. Dan tadi siang itu saya cek tegangannya masih tetap drop ya teman-teman. Alias seperti semula, yaitu drop, tegangan output di sini drop dan berdenyut ya teman-teman. Tik 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 tik, nah seperti itu. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit cerita tentang speaker aktif Polytron ini teman-teman. Oke, tadi siang setelah saya ganti ini, ternyata tegangan di output power supply yaitu yang terletak di sini VDC-CT ternyata masih drop teman-teman. Nah, lalu saya cari lagi komponen apa sih yang kemungkinan short atau bermasalah teman-teman. Oke, jadi di rangkaian power supply ini saya cari satu persatu untuk komponennya itu masih normal semua teman-teman. Jadi untuk komponen di power supply ini sudah normal semua ya. Lalu saya pindah di bagian output power supply teman-teman. Nah, output power supply yaitu terletak di sini teman-teman. Nah, yang terletak di sini saya cek untuk diode, elko, sama beberapa diode di sini ternyata tidak ada yang short teman-teman. Lalu lanjut saya pindah cek tegangan di bagian autocoupler teman-teman, yaitu di daerah sini teman-teman. Nah, ternyata setelah saya cek satu persatu ada diode 4148, tipenya itu 4148 itu ternyata lag teman-teman. Nah, untuk diodenya sudah saya ganti. Untuk diodenya yang ini teman-teman, yang lag. Nah, ini. Nah, ini itu letaknya di sini teman-teman. Oke, saya balik dulu. Nah, itu terletak di diode ini teman-teman. Diode D619. Ini diode biasa, bukan diode Zener. Nah, ini ada tulisan D619, ini diode 4148. Saya cek di sini konslet teman-teman, atau diode ini short. Lalu saya ganti dengan diode yang baru atau diode cabutan ya teman-teman. Jadi di sini diodenya itu masih normal. Saya ganti ini, ternyata tegangan masih drop teman-teman. Ya, jadi tegangan itu masih drop di outputnya power supply ini teman-teman. Nah, lalu saya melepas jalur protect teman-teman. Nah, tegangan di sini drop itu kemungkinan protect bekerja ya teman-teman. Nah, seperti itu.
Lalu saya melepas jumperan di bagian jalur protect. Jalur protect itu yang mana, Mas? Jalur protect itu yang di sini, teman-teman. Ini untuk speaker aktif pas 78 BU. Nah, ini di sini. Ini yang mengarah ke sini, ke atas. Lalu di sini, teman-teman, untuk jumperan. Ini ada tulisannya J508, teman-teman. J508 ini saya pong atau jumperannya saya lepas. Nah, setelah saya lepas untuk jumperannya, di sini tegangan langsung keluar di kurang lebih 22 VDC, teman-teman. Plus VDC dan tegangan min 22 DC ya. Jadi untuk plus minnya itu langsung normal, teman-teman. Dan untuk di sini, untuk di D516 ya, di sini teman-teman ini tertera di 12 volt, teman-teman. Artinya berarti untuk power supply speaker aktif Polytron pas 78 ini sudah selesai, teman-teman. Sudah normal, bisa dikatakan normal, teman-teman. Nah, akan tetapi ketika saya sambung lagi untuk jalur protectnya ini, tegangan di power supply ini kembali drop, lalu berdenyut ya, teman-teman. Jadi drop dan berdenyut. Nah, saya langsung mengecek ke bagian driver, teman-teman. Di bagian driver, saya cek satu persatu dan ternyata di sini dua-duanya, driver kedua-duanya itu banyak sekali komponen yang short, teman-teman. Jadi kesimpulannya kemungkinan ini driver short terlebih dahulu, jadi transistor finalnya dan beberapa transistor driver ini short, lalu mengakibatkan protect kemungkinan belum bekerja, lalu diode yang sini itu short, teman-teman. Diode yang sini short dan mengakibatkan IC PWM-nya juga ikut short ya, teman-teman. Dan jadi bisa dikatakan mati total karena kerusakan awal itu lampu indikator nggak nyala sama sekali ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di bagian driver. Nah, di sini banyak sekali yang short, teman-teman. Ada beberapa komponen yang sudah saya ganti ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk driver yang sebelah sini, ini untuk transistor BD140 dan 139 sudah saya ganti dengan menggunakan TIP 41 dan TIP 42. Dan di sini ada transistor tipenya 1815 dan A1015. Ini yang ini juga short, teman-teman, tapi sudah saya ganti. Dan untuk kedua buah transistor itu juga short semua, teman-teman. Dan di sini untuk TR882 saya lepas. Kemungkinan nanti nggak saya ganti ya, teman-teman. Nah, untuk yang bagian sini, untuk driver yang bagian ini itu yang short transistor final, dan di sini juga transistor final sama transistor driver, teman-teman. Nah, di sini untuk beberapa komponen yang short ada banyak sekali, teman-teman. Oh ya, untuk transistor final saya ganti menggunakan TIP 3055 satu set ya, teman-teman. Ini berhubung dua-duanya short juga saya ganti semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk tegangan dari output power supply, nah di sini ini sudah bisa keluar di 22 VDC kalau nggak salah ya, 25 VDC CT. Ini tegangannya sudah normal, teman-teman. Nah, rencananya saya mau pasang transistor final ini saya pasang dulu di sini. Nanti akan saya cek tegangannya ya, teman-teman. Langsung tegangan di sini saya cek. Oke, mungkin itu saja, teman-teman. Oke, saya lanjut kerjakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, speaker aktif Polytron pas 78 sudah selesai. Di sini sudah saya tes menggunakan input radio FM, teman-teman. Dan di sini untuk sekring saya ganti menggunakan bohlam terlebih dahulu. Nah, untuk komponen yang rusak apa saja. Nah, di sini yang saya ganti yaitu IC PWM, dan di sini ada diode 4148 yang terletak di daerah otokopler ya, teman-teman, atau di yang berkaitan dengan IC TL431. Oke, di sini saya akan matikan terlebih dahulu untuk speaker aktif Polytronnya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil dan nyala.
Nah, oke teman-teman, di sini untuk yang rusak yaitu apa saja yang saya ganti, yaitu ini ada resistor ukuran 0,39. Ini resistor yang di kaki transistor final emitter ya teman-teman. Nah, di sini ada transistor tipe C18, 15 dan A1015 yang terletak di bagian drivernya teman-teman. Nah, di sini juga ada transistor BD139 yang di driver. Ini ada transistor 882 yang di driver juga. Ini short ya teman-teman. Ini saya lepas saja, enggak saya ganti teman-teman. Dan untuk ini ada transistor final, dua-duanya itu short teman-teman. Nah, jadi untuk komponen yang saya ganti yaitu ini ya teman-teman. Ini komponen yang short semua, bisa dikatakan short semua teman-teman. Oke, kembali lagi ke kit driver speaker AD Polytron ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya coba untuk menjelaskan kembali ya untuk kerusakan speaker AD Polytron ini supaya teman-teman itu paham mengerti yang kerusakan speaker AD Polytron PAS 78 ini teman-teman, dan menyebabkan ada banyak komponen yang short atau rusak ya teman-teman. Nah, awal dibawa ke sini itu kata pemiliknya yaitu mati total, nggak nyala sama sekali, dan langsung prediksi saya pada awal mula perbaikan yaitu terletak pada rangkaian power supply ya teman-teman. Sebentar. Nah, ternyata di rangkaian power supply yaitu PWM-nya atau pembangkit power supply-nya itu menggunakan IC ya teman-teman, IC PWM. Nah, saya prediksi atau saya perkirakan IC PWM-nya ini short teman-teman, karena tegangan di gate transistor FET, di gate-nya FET ini ternyata berdenyut. Jadi berdenyut itu ya teman-teman. Nah, setelah saya ganti IC PWM-nya, ternyata tegangan masih berdenyut dan drop ya teman-teman. Jadi tegangan drop dan berdenyut di output power supply-nya di sini. Nah, setelah saya cek di blok power supply-nya ini komponennya itu normal semua, saya pindah cek pada komponen di output power supply-nya ini teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah saya cek satu persatu, ketemu diode 4148 ini short teman-teman. Nah, di sini untuk diodenya yaitu D619 ya teman-teman. Nah, ini saya cari ganti. Nah, dan saya ganti, ternyata tetap saja drop dan berdenyut teman-teman. Nah, drop dan berdenyut. Nah, padahal tegangan di sini, tegangan di output power supply-nya ini saya pong ya teman-teman. Jadi nggak saya alirkan ke kit drivernya. Nah, padahal ini nggak teralirkan ke kit drivernya teman-teman. Kenapa tegangan di sini itu masih drop dan berdenyut? Nah, lalu saya berpikiran bahwa kalau tegangan drop berarti protectnya itu bekerja ya teman-teman, protect bekerja. Nah, saya melepas jalur protect biar protectnya itu mati atau nggak bekerja. Nah, yang jalur protect itu yang mana? Jalur protect itu ini ya teman-teman. Ini lalu naik ke atas. Nah, di sini ini ada J508, ini jumperan teman-teman. Nah, jumperannya ini saya lepas teman-teman. Nah, jadi ini mengarah ke driver. Nah, setelah saya lepas, tegangan di output power supply-nya atau di DCCT-nya ini, VDCCT-nya ini itu langsung naik ke 25 atau 30 ya teman-teman. Naik ke 30 dan antara 30-31 volt VDCCT teman-teman. Dan di sini D516 di sini tegangannya itu 12 volt. Artinya tegangan di power supply-nya ini sudah normal teman-teman. Jadi nggak drop dan berdenyut langsung ke 31 plus 31 min 31 volt DC teman-teman. Nah, berarti apa? Berarti rangkaian protectnya ini bekerja teman-teman. Protect bekerja itu berasal dari
rangkaian driver yang short teman-teman, atau yang konslet ya. Nah, setelah di rangkaian power supply-nya ini normal, jadi sudah bisa dikatakan normal karena sudah muncul tegangan di sini, enggak drop lagi. Saya pindah cek di bagian ini teman-teman, di drivernya. Ternyata setelah saya cek satu persatu di komponen di driver, yang di sini teman-teman itu transistor finalnya short semua, dan ada transistor D882 di sini itu juga short teman-teman. Lalu saya pindah lagi di sini, cek satu persatu untuk komponennya. Nah, di sini ada banyak sekali komponen yang short teman-teman, yaitu transistor final, transistor driver yang ini, terus yang transistor yang kecil-kecil ini. Ini transistor 3 baris ini short semua teman-teman. Ini C1815, yang dua ini itu A1015 teman-teman. Di sini juga saya lepas untuk transistor D882. Nah, di sini pun juga resistornya itu putus teman-teman. Nah, ini saya ganti teman-teman. Nah, setelah saya ganti semuanya, transistor final, transistor driver, dan transistor ini C1815, A1015, saya ganti resistor yang ini, resistor emitor ke speaker. Itu alhamdulillah setelah saya ganti langsung normal ya teman-teman. Artinya normal yaitu output driver. Nah, di sini ini ada output driver yang mengarah ke speaker, ini tidak mengeluarkan tegangan DC teman-teman. Jadi DC 0 atau DCO teman-teman, DC 0. Yang seharusnya output di driver power itu nggak ada tegangan DC sama sekali teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan coba tes untuk cek tegangan ya teman-teman, di sini di outputnya power supply teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya cek tegangannya, yaitu tertera di sini plus 31 volt DC teman-teman, VDC CT, dan untuk yang min tegangannya 31, min 31 teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk memperbaiki power supply itu seharusnya atau sebaiknya sekring diganti dengan lampu bohlam teman-teman, ukuran kurang lebih di 100 watt. Oke, di sini untuk tegangan di diode D516 ini yang mengarah ke panel depan teman-teman, ini tertera di 16 DC volt ya teman-teman, 16 DC volt. Nah, jadi di tegangan ekstra 16 DC. Untuk tegangan output power supply yang mengarah ke driver itu min 31 DC plus 31. Baik teman-teman, di sini sudah bisa dikatakan sudah normal ya teman-teman. Oke, jadi perbaikan speaker aktif Polytron ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti kalau bisa saya jawab akan saya jawab teman-teman. Oke, terima kasih.